Halo semua, pada video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pandemi yang terjadi dengan skenario terburuk dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa saya berusaha untuk menakut-nakuti. Tetapi, saya ingin teman-teman sadar bahwa ada perbedaan antara bodoh dengan berani. Jika kita ingin menyeberang jalan, kita tutup mata atas segala bahaya yang ada, lalu menyeberang. Itu bukan berani, guys. Itu bukan beriman, tetapi itu bodoh. Berani menurut saya adalah kita berani melihat kenyataan dengan segala konsekuensinya, lalu kita berani memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi segala masalah, dan kita berani untuk melangkah. Di dalam kasus menyeberang jalan, kita berani untuk melihat kanan kiri depan belakang, kita berani untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang dengan aman, lalu kita berani melangkah untuk menyeberang. Kalau ada orang yang berusaha memancing emosi dengan kata-kata uji nyali, kita berani untuk berkata, enggak, lu aja sendiri yang tutup mata nyeberang sono untuk uji nyali. Paham ya? Jadi pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berani melihat skenario terburuk dan mengambil tindakan untuk mengatasi segala masalah yang mungkin terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama saya ingin mulai dengan virus corona itu sendiri. Pandemi virus seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di dunia. Dan saat ini, COVID-19 belum menjadi pandemi terbesar di sepanjang sejarah manusia. Pada tahun 1918, pernah terjadi pandemi flu Spanyol yang menewaskan 50 juta orang. Nah, pada saat video ini saya buat, korban virus corona yang meninggal di seluruh dunia sekitar 200.000 orang. Jadi masih jauh di bawah pandemi flu Spanyol. Namun kita harus ingat bahwa pandemi yang sekarang ini bisa menjadi seperti pandemi flu Spanyol. Bisa menewaskan lebih dari 50 juta orang atau mungkin lebih. Tentu aja, kita berharap supaya pandemi sekarang ini tidak menjadi seperti pandemi flu Spanyol atau lebih parah daripada itu. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan supaya hal itu jangan sampai terjadi. Dan ingat, bahwa ada kemungkinan virus corona ini lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Nah, yang menyebabkan virus ini bisa menyebar dengan begitu cepat dan sulit dihentikan adalah masa inkubasi yang cukup lama, yaitu bisa mencapai 14 hari. Artinya, seseorang bisa sudah terjangkit virus tanpa disadari dan menyebarkan virus kemana-mana selama 14 hari. Hal lain yang mesti kita waspadai adalah gelombang kedua dan mutasi genetik. Maksudnya gelombang kedua adalah orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari virus corona bisa terjangkit lagi. Datanya bisa kita lihat di luar dan di dalam negeri bahwa ada orang-orang yang telah dinyatakan sembuh dari virus corona meninggal beberapa saat kemudian dengan kondisi positif virus corona. Jadi ada kemungkinan virus corona ini akan menjadi seperti flu biasa yang selalu ada di dalam tubuh kita dan siap menyerang kapanpun ketika badan kita tidak sehat. Maksudnya mutasi genetik adalah virus ini berubah menjadi bervariasi. Virus yang sekarang menyerang Eropa berbeda bentuk dengan virus yang awal ada di Wuhan. Sedangkan virus yang sekarang menyerang Indonesia, kita nggak tahu. Pada saat video ini dibuat, tercatat sudah ada 9.000 kasus di Indonesia dengan jumlah orang yang meninggal sekitar 750 dan jumlah orang yang sembuh sekitar 1.100. Dengan demikian, jumlah kasus yang dinyatakan selesai adalah 1.850 orang. Jumlah orang yang meninggal ditambah dengan jumlah orang yang sembuh. Jadi tingkat kematian di Indonesia adalah 750 dibagi 1.850, sekitar 41%. Namun perlu kita ingat bahwa data statistik COVID yang kita lihat itu bisa dipastikan tidak akurat, terutama di Indonesia, karena kita tidak terbiasa untuk mendata dengan baik. Ketidakakuratan populasi yang terjangkit virus bisa disebabkan karena kurangnya alat tes
Dan tabiat orang Indonesia yang tidak mau melapor karena takut ketemu dokter, takut rumah sakit, takut dikarantina, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, ada data lebih baik daripada tidak ada data sama sekali. Kalau pendapat saya benar, kemungkinan jumlah terinfeksi yang sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Bisa 2 kali lipat, sampai 4 kali lipat lebih banyak daripada data yang dirilis. Namun, tingkat kematian kemungkinan akurat. Nah, sampai di sini kesimpulannya begini guys. Sekarang ini, jumlah penduduk Indonesia kira-kira ada 250 juta orang. Jika sekarang ini semua orang Indonesia kompak kena virus corona sekaligus, maka kira-kira 40% orang Indonesia yang akan meninggal adalah 100 juta orang. Untuk mencegah supaya tidak 100 juta orang Indonesia yang meninggal karena virus corona, ada 2 cara. Yang pertama, mencegah supaya tidak semua orang kena virus corona. Yang kedua, menunda supaya semua orang kenanya bukan sekarang. Tunda sampai kapan? Tunda sampai ada obatnya. Kapan ada obatnya? Kalau mau jujur, kita nggak tahu. Mungkin sekarang ini obatnya sudah ditemukan, mungkin belum. Kita anggap sekarang ini obatnya sudah ditemukan. Namun untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tidak secepat itu. Ada serentetan prosedur yang harus dilakukan. Di antaranya adalah penelitian tentang efek samping dan legalitas. Semua ini butuh waktu yang cukup lama. Menurut data, rata-rata proses dari penemuan obat sampai beredar di masyarakat Amerika bisa memakan waktu 12 tahun. Yes guys, kamu nggak salah dengar. 12 tahun. Di Indonesia sendiri, proses perizinan obat bisa memakan waktu berbulan-bulan. Itu cuma proses perizinannya tok, belum proses yang lain. Nah, karena sekarang ini adalah kondisi gawat di seluruh dunia, kita anggap segala proses dipercepat. Walaupun demikian, perkiraan saya, kita baru bisa mendapatkan obat yang dapat dikonsumsi paling cepat 1 tahun. Nah, saya percaya para ilmuwan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat obat yang bisa mengatasi pandemi ini. Saya juga percaya bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat penyebaran dengan berbagai peraturan dan edukasi. Tetapi, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Menurut saya, kita harus ikut serta dalam buying time. Mengulur waktu untuk menghambat penyebaran virus minimal 1 tahun. Artinya, kita harus bersiap-siap menghadapi kondisi seperti ini minimal 1 tahun. Kita bersiap-siap untuk jangka waktu yang lebih panjang, jauh lebih baik daripada kita berpikir bahwa besok corona akan simsalabim hilang. Nah, jadi apa yang akan kita hadapi? Tentunya tidak akan mudah. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus tetap menghadapi semua ini dan kita tidak boleh menyerah. Kita boleh takut, tetapi kita harus bisa mengatasi rasa takut itu. Yuk kita mulai lihat dampaknya pada ekonomi dan industri. Karena akan banyak terjadi perubahan di dalam bidang ekonomi dan industri. Bidang yang akan paling terkena pukulan adalah sektor pariwisata dan retail, termasuk rumah makan, salon, dan lain-lainnya. Sektor berikutnya yang akan terkena pukulan sudah pasti properti dan transportasi. Sektor yang akan naik adalah kebutuhan pokok, obat-obatan, komunikasi, dan teknologi. Karena kemungkinan kita akan work from home dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi sektor-sektor yang menunjang work from home akan naik. Nah, jadi teman-teman yang bergerak dalam industri retail dan rumah makan, mulailah mengubah cara bekerja. Gunakan teknologi untuk jualan. Beradaptasi walaupun susah. Untuk teman-teman yang bergerak dalam industri yang terkena pukulan dan tidak bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi, mulailah pangkas biaya operasional atau beralih industri sebelum nafas kamu habis. Buat teman-teman yang kena PHK, ada baiknya balik ke pedesaan, masuk ke pertanian dan peternakan.
karena kebutuhan bahan pangan lokal akan naik. Kalau ada teman-teman yang terbelit utang, segera renegosiasi. Hal terpenting sekarang ini adalah survival. Yang penting bertahan hidup dulu. Sampai di sini paham ya? Nah, selain itu, satu hal lain yang perlu kita perhatikan adalah faktor keamanan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kelaparan. Kalau seseorang sudah dalam kondisi yang sangat terjepit, kelaparan, anak istri tidak punya makanan, jangan heran kalau terjadi penjarahan dan kerusuhan. Kalau sampai terjadi kerusuhan, apapun yang kamu punya nggak ada gunanya. Walaupun kamu timbun bahan makanan sampai 10 tahun pun, nggak ada gunanya. Bahan makanan yang kamu timbun itu bisa dijarah dan kamu dibakar hidup-hidup di dalam rumahmu. Seperti kasus kerusuhan 98. Jadi kondisi kita sekarang ini, kita punya uang banyak tidak bisa menyelamatkan kita dari virus corona. Kita timbun bahan pokok supaya kita bisa bertahan lama, malah bikin orang lain kelaparan dan menjarah kita. Jadi apa solusi yang kita punya? Sebenarnya, kita punya solusi yang disebut dengan gereja, dan kita kembali ke perintah Tuhan, yaitu supaya di rumah Tuhan ada makanan. Caranya adalah gereja-gereja bergandengan tangan untuk membagi makanan secara gratis kepada siapapun juga yang membutuhkannya. Kenapa gereja-gereja harus bergandengan tangan? Buka mata guys. Kenyataannya, ada gereja-gereja yang isinya orang kaya semua. Dan ada gereja-gereja yang isinya orang miskin semua. Kalau gereja-gereja yang isinya orang kaya semua bagikan makanan gratis, nggak ada orang kelaparan yang berani datang. Sedangkan gereja-gereja yang isinya orang miskin semua, nggak mampu membeli bahan makanan untuk diberikan gratis ke orang banyak. Yang punya dana adalah gereja-gereja kaya. Yang bisa membagikan makanan adalah gereja-gereja miskin. Jadi saya berharap gereja-gereja bisa pada menurunkan bendera masing-masing. Jangan terbang ke surga melulu. Mulai injak bumi lah. Kalau kamu berkata bahwa kamu percaya kepada Yesus, ini adalah saatnya kamu buktikan imanmu. Di dalam Lukas 12 ayat 42, Yesus berkata bahwa yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat menjadi kepala, adalah mereka yang memberikan makanan tepat pada waktunya. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan makanan, guys. Sebelum kamu dijarah oleh orang-orang yang kelaparan, mending kamu berikan mereka makanan dengan sukarela melalui gereja, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gimana? Setuju kan? Nah, saya tidak berharap ini hanya akan menjadi konsep. Tetapi saya sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang bisa mewujudkan di rumah Tuhan ada makanan adalah teman-teman semua yang seiman di dalam Yesus Kristus. Dan yang bisa saya lakukan sekarang ini hanya menyediakan fasilitas untuk teman-teman yang ingin terlibat supaya di rumah Tuhan ada makanan untuk dapat saling berhubungan. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah membuat grup Telegram t.me / di rumah Tuhan ada makanan. Teman-teman yang terbeban untuk terlibat di dalam program di rumah Tuhan ada makanan, silakan bergabung ke grup Telegram t.me / di rumah Tuhan ada makanan. Di grup itu, kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa bekerja sama membuat di rumah Tuhan ada makanan. Yuk kita lakukan selangkah demi selangkah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
dapat ku bersyukur, Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku, kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di jalan kekelaman. Kau hebatku, Kau kuatku, Kau Bapakku. Di setiap malam